Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan mengenai manfaat dan penggunaan data PDB. Pada dua video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu PDB dan bagaimana cara menghitung PDB. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai manfaat dan penggunaan dari data PDB. Seperti kita ketahui bersama bahwa PDB merupakan indikator ekonomi yang sangat penting dalam perencanaan, evaluasi, dan analisis pembangunan ekonomi. Berbagai kalangan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi telah menggunakan data PDB. Salah satu manfaat yang utama digunakan oleh pemerintah adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, ada manfaat lain dari PDB seperti struktur ekonomi, sektor-sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDB, kemudian pendapatan per kapita, dan distribusi PDB itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan 4 manfaat utama dari PDB. Pertama adalah besaran PDB itu sendiri, kemudian kedua pertumbuhan ekonomi, kemudian ketiga distribusi PDB, dan yang keempat adalah pendapatan per kapita. Baik, pertama dari nominal PDB. Jadi pada video sebelumnya saya sudah katakan bahwa nominal PDB merupakan PDB atas dasar harga berlaku. Dan besaran nominal ini digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola SDA, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Saya ambil contoh di sini bahwa pada tahun 2019, PDB Indonesia sebesar 15.833,9 triliun rupiah, yang berarti Indonesia pada tahun 2019 mampu mengelola SDA-SDM-nya sehingga menciptakan nilai tambah sebesar 15.833,9 triliun rupiah. Nah, ini potensi ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, selain dari besaran PDB, nominal PDB, yaitu dari data PDB harga konstan, itu dapat diturunkan yang namanya angka pertumbuhan ekonomi, yang digunakan sebagai dasar analisis mengukur kinerja ekonomi sebuah negara pada periode tertentu. Saya ambil contoh di sini pada tahun 2019, Indonesia tumbuh sebesar 5,02%, yang berarti produksi barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2019 naik sebesar 5,02% dibandingkan produksi tahun 2018. Nah, ini yang indikator ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan dalam mengukur kinerja ekonomi sebuah negara atau daerah. Berikutnya adalah struktur ekonomi. Jadi dari PDB nominal atau PDB atas dasar harga berlaku itu bisa diketahui sektor-sektor mana saja yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB atau dominan leading sector dalam membentuk PDB. Ya. Pada tahun 2019, kalau kita lihat
PDB menurut produksi atau lapangan usaha, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 19,7% terhadap PDB Indonesia. Sedangkan menurut PDB pengeluaran, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB, yaitu 56,62%. Jadi kalau dari sisi produksi atau lapangan usaha, leading sektornya adalah industri pengolahan. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap pembentukan PDB Indonesia. Nah, berikutnya adalah di sini saya memberikan contoh PDB dari sisi besaran, kemudian distribusi, dan laju pertumbuhan. Nah, ini adalah PDB nominal, harga berlaku, dan ini adalah PDB real, harga konstan. Ya. Nah, dari PDB harga berlaku ini, kita buat distribusinya, ya, itu disebut dengan distribusi PDB. Ya. Sedangkan dari harga konstan, kita dapat menurunkan yang namanya laju pertumbuhan. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa dari 15.838 triliun, itu industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 3.119 triliun. Kemudian yang kedua adalah perdagangan 2.060 triliun. Kemudian yang ketiga adalah pertanian 2.013 triliun. Ya, dari total PDB Indonesia sebesar 15.083 triliun. Nah, kalau kita bikin distribusi PDB harga berlaku tadi, ya, bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 12,7%, pertambangan 7,26%, industri pengolahan 19,70%, dan seterusnya. Ini disebut dengan struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Ya. Kemudian berikutnya adalah laju pertumbuhan yang diturunkan dari PDB real atau harga konstan. Ya. Di sini pada tahun 2019 sektor pertanian ya tumbuh sebesar 3,64%, artinya produksi tahun 2019 sektor pertanian meningkat 3,64% dibandingkan tahun 2018. Ya, di sini sektor yang tertinggi pertumbuhannya adalah sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi pengeluaran atau demand, PDB pengeluaran itu ada komponen yang disebut dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal, inventory, ekspor barang jasa, dan import barang jasa. Ya. Nah, ini sama, ini adalah PDB nominal, sedangkan ini adalah PDB real, ini adalah distribusi PDB menurut pengeluaran, dan ini adalah laju pertumbuhannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya besaran nilai tambah PDB nominal menurut komponen konsumsi rumah tangga sebesar 8.965 triliun ya dengan kontribusi kurang lebih sekitar 56,62%. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembentukan modal tetap bruto investasi dengan nilai sebesar 5.119 triliun dengan kontribusi sebesar 32,33%. Berikutnya adalah laju pertumbuhan. Ya.
laju pertumbuhan menurut PDB pengeluaran, ternyata yang paling tinggi pada tahun 2019 ini konsumsi, eee, maaf, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%, ya. Kemudian, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04%, ya. Artinya konsumsi rumah tangga Indonesia pada tahun 2019 naik sebesar 5,04% dibandingkan tahun 2018, ya. Berikutnya adalah yang keempat, pendapatan per kapita. Nah, ini juga pendapatan per kapita merupakan indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah, ya. Indikator ini diturunkan dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan pendapatan nasional ini diperoleh dari PDB dikurangi dengan pendapatan faktor neto dari luar negeri, penyusutan barang modal, dan pajak produksi dan impor neto. Ya, nah, jadi untuk memperoleh pendapatan per kapita itu PDB harus dikurangi dengan tiga komponen ini, baru diperoleh pendapatan nasional, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, baru diperoleh yang namanya pendapatan per kapita. Nah, ini adalah contoh kondisi tahun 2019, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sebesar 42,78 juta rupiah, yang berarti bahwa rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia tahun 2019 sebesar 42,78 juta rupiah. Nah, data ini saya sajikan 5 tahun series ke belakang dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Di sini tampak bahwa pendapatan per kapita itu sebesar 42,78 juta rupiah, ya. Sedangkan PDB-nya adalah 15.833 triliun rupiah dan pendapatan nasional sebesar 11.468 triliun rupiah. Ya. Sedangkan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun 2019 sebesar 268 juta orang. Demikian 4 manfaat utama yang dapat diturunkan langsung dari data PDB, yaitu tadi pertama adalah nilai nominal PDB yang mengukur potensi ekonomi, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga distribusi PDB, dan keempat pendapatan per kapita. Sedangkan manfaat lain yang sering digunakan, ini akan saya sampaikan pada video berikutnya, seperti jika dikaitkan dengan indikator tenaga kerja, investasi, itu yang disebut dengan I-Core, ILOR, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.